Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pesan dari Cicit Syekhona Khalil Banggalan. Di satu daerah di Pulau Madura, waktu itu seorang pengusaha sedang mengadakan hajatan besar-besaran dalam rangka pernikahan anaknya. Layaknya orang-orang Madura yang memang dikenal dengan kecintaannya yang kuat terhadap ilmu dan ulama, ia mengundang puluhan alim ulama dan para kiai dalam acara itu. Sementara acara masih berjalan lancar, akhirnya datang pengendara sepeda motor yang berboncengan memasuki halaman acara, tepat di hadapan para kiai dan ulama. Dua orang itu langsung menjadi pusat perhatian. Yang satu pengemudi, yang satunya lagi seorang laki-laki tua yang duduk di belakangnya. Lelaki tua itu memakai peci putih, kaos singlet dan celana sederhana, setinggi lutut layaknya seorang petani. Ia juga membawa senter kecil di tangannya. Saat almarhum Kiai Abdullah Sahal selesai membaca sholawat dan turun dari panggungnya, lelaki tua itu segera menaiki panggung. Tak ada satupun orang yang menegur atau menghalanginya. Semua seakan-akan sedang menunggu apa yang akan dilakukan orang tua tersebut di atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan mulai berceramah. Subhanallah, berceramah dengan bahasa Arab yang fasih. Ia mulai mengeritik dan menasihati para ulama zaman sekarang yang mulai terlena oleh perkara-perkara duniawi. Sebuah pemandangan yang unik di hadapan para kiai dan ulama. Seorang kakek berpakaian petani bagaikan seorang syekh yang sedang memberi fatwa kepada murid-muridnya. Selesai berceramah, ia langsung menuju sepeda motornya yang ia tunggangi, yang sopirnya sedang menunggu. Sohibul Bait langsung mengejar lelaki tua itu sambil menangis-nangis. Ia mencium tangannya lalu memberi sebuah amplop tebal yang entah berapa isinya. Lelaki tua itu menggeleng dan menolak mentah-mentah. Ia segera menaiki motornya dan berinjak pulang. Lelaki tua itu tak lain adalah Kiai Khalilur Rahman atau biasa dipanggil dengan Ralilur. Beliau adalah salah satu cicit Mbah Khalil Banggalan yang terkenal sebagai wali jadab. Mulai saat itu, orang-orang yang dulu hanya mengetahui Ralilur sebagai sosok yang nyeleneh, akhirnya mulai mengetahui kealiman beliau. Padahal konon beliau hanya pernah mondok 3 bulan. Wajah beliau persis seperti sabda Nabi ketika menerangkan ciri-ciri waliullah. Mereka yang ketika dipandang wajahnya akan membuat kita ingat atau tidak lalai kepada Allah. Beliau adalah sosok yang mewarisi kezuhudan Syekhona Khalil. Beliau berpakaian seperti itu bukan tanpa alasan, hanya ingin memberi pesan bahwa semua yang ada di dunia ini akan menuju kefanaan. Konon, sambil menangis sesengutan, beliau pernah berkata dengan bahasa Arab kepada salah satu tamunya, kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya mereka akan pecah. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Aku jadi teringat kisah Syekhona Khalil yang saat itu baru mendapat hadiah sarung mewah dari salah satu pecintanya. Beliau malah menangis dan berkata, aku takut ini akan mengurangi pahalaku kelak di akhirat. Ulama-ulama akhirat seperti Ralilur ibaratkan paku bumi, yang dengannya Allah masih tetap menjaga bumi ini dari datangnya azab yang sudah menunggu akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh para pendosa-pendosa seperti kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.